Banjir juga masih merendam permukiman warga di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Bahkan sejumlah titik ketinggian air ini kembali bertambah. Setelah sempat surut, pemirsa, memang beberapa sentimeter banjir yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada hari Sabtu kembali naik sekitar 5 sampai 10 sentimeter. Data dari BPBD Pati hingga Sabtu, banjir masih merendam 45 desa yang tersebar di 6 kecamatan. Ketinggian air bervariasi antara 30 cm hingga 70 cm, bahkan di sejumlah titik mencapai 1,5 meter. Pemirsa, bagaimana dengan kondisi hingga hari Sabtu petang ini di dua daerah tersebut, baik di Pati dan juga di Kudus? Rekan kami Abdul Rohim akan mengabarkan dari Pati, sementara dari Galih Manunggal juga akan mengabarkan bagaimana kondisi di Kudus saat ini. Kita akan ke Pati terlebih dahulu. Abdul Rohim, silakan. Bisa Anda gambarkan, ceritakan bagaimana kondisi banjir di sana? Apakah sudah mulai surut? Putri, dapat kami kabarkan bahwa memasuki hari ke-8 banjir di Kabupaten Pati ini belum ada tanda-tanda akan surut. Bahkan di sejumlah titik yang kemarin sempat surut beberapa sentimeter, tadi malam dan siang hari tadi kembali naik sekitar 5 sampai 10 cm. Kondisi ini dipengaruhi karena di Bendung Wilalung yang kemarin hari Jumat dapat dibuka sekitar 5 sampai 10 cm karena memang debit air yang tinggi di Bendung Lambu yaitu lebih dari 800 meter kubik ini berimbas ke Pati, Jawa Tengah karena yang dibuka adalah pintu air menuju Sungai Silugonggo. Sementara itu pantauan sore hari ini setelah kemarin sempat panas 2 hari dan siang hari pagi tadi sampai siang hari tadi cukup terik sinar matahari. Sekitar pukul 4 sore tadi hujan deras dan di tempat saya mengabarkan saat ini di Dukuh Ngantru di Banjarsari, di depan saya ini adalah Sungai Silugonggo. Tadi pantauan kami air ini sudah meluber, jadi sudah peres dengan jalan dan tadi saya juga sempat bertanya kepada sejumlah warga yang lewat, memang mengaku ada kenaikan air sekitar 5 sampai 10 cm. Demikian, Putri. Abdul Rohim, dengan adanya kenaikan air seperti itu, terutama di daerah tempat Anda mengabarkan, bagaimana warga ini? Apakah tetap ada yang tinggal di rumah mereka atau sebenarnya semua sudah bisa diungsikan ke tempat-tempat yang lebih aman? Ya, memang masyarakat di Kabupaten Pati ini ya, terutama yang berada di sepanjang aliran Sungai Silugonggo ini, ada di 6 desa, 6 kecamatan, ya dari Sukolilo, Gabus, Jakenan, Pati Kota, dan Juanda. Itu memang rata-rata mayoritas warganya menolak untuk mengungsi karena mereka merasa sudah terbiasa dengan kondisi banjir seperti ini, yang dimana setiap tahun di saat musim penghujan dengan intensitas tinggi dapat dipastikan di desa-desa mereka pasti akan terendam banjir. Mereka sudah mengantisipasi dengan membuat ranggon istilahnya orang sini, yaitu tempat tidur yang ditinggikan. Jadi mereka beraktivitas sehari-hari di atas genangan air, memasak juga di ranggon di tempat yang ditinggikan. Untuk makan sehari-hari memang mereka mendapat pasokan dari para relawan, dari pemerintah, dari TNI Polri, dan mereka saat ini memang membutuhkan pasokan sembako karena memang sudah 1 minggu lebih mereka tidak bisa beraktivitas bekerja di sawah, di ladang maupun yang jualan di warung juga pada tutup, sehingga praktis mereka saat ini hanya mengandalkan dari bantuan nasi-nasi bungkus itu karena memang tidak ada penghasilan. Demikian, Putri. Baik, kalau di Pati warganya mengandalkan bantuan nasi bungkus dan juga barang-barang lainnya untuk bisa tetap hidup. Bagaimana dengan warga yang ada di Kudus, Jawa Tengah? Rekan kami Galih Manunggal juga akan mengabarkan untuk Anda, termasuk kita akan melihat dan juga memantau bagaimana kondisi banjir, genangan air yang ada di sana. Silakan Galih.
Baik, Putri dan juga pemirsa, dapat kami kabarkan dari Kudus, Jawa Tengah. Saat ini saya berada di jalur Pantura, tepatnya di Dukuh Tanggulangin, Desa Jatiwetan, Kecamatan Jati, di mana ketinggian air di jalur Pantura ini cenderung turun sekitar 5-10 cm. Hanya saja masih ada sebagian ruas jalan yang terendam. Akibatnya banyak kendaraan besar harus berjalan perlahan dan hati-hati karena banyaknya lubang besar menganga akibat aspal terendam banjir cukup lama. Seperti yang ada di belakang saya ini, banyak truk-truk besar yang memang hari-harinya lalu lalang di jalur Pantura ini harus berjalan perlahan karena banyaknya lubang yang menganga di jalur ini karena sudah lama terendam banjir. Demikian, Putri. Baik, Gali Manunggal, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Sebelumnya juga ada Abdul Rohim dari Pati. Kami akan terus tunggu rekan-rekan bagaimana informasi pembaharuan yang ada di sana. Selamat bertugas kembali dan juga jaga kondisi kesehatan teman-teman semuanya. Dan pemirsa, memang banjir ini merendam berbagai kota kabupaten di Jawa Tengah saat ini. Bukan hanya Pati, bukan hanya Kudus seperti yang sudah Anda saksikan tadi, tapi juga di Semarang. Nah, ini rekan kami Arga Dumadi juga akan mengabarkan kepada Anda bagaimana kondisi di Semarang. Arga, saat ini Anda berada di mana? Ya, Putri Viola dan pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa untuk wilayah Semarang sendiri memang secara keseluruhan ini banjir bisa dikatakan sudah surut ataupun juga ketinggian airnya ini sudah sangat menurun bila dibandingkan dengan kemarin. Termasuk di tempat saya mengabarkan saat ini saya berada di dekat perumahan Dinar Indah yang ini merupakan perumahan yang kemarin diterjang banjir bandang dengan ketinggian sekitar 2 meter atau bahkan lebih begitu. Namun banjir ini sudah surut, walaupun begitu ini masjid yang berada di kawasan Dinar Indah ini sendiri menjadi lokasi pengungsian bagi warga yang memang hingga saat ini masih belum memutuskan untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan untuk mengetahui bagaimana penanganan dari banjir ini akan kami sampaikan namun setelah pesan-pesan berikut ini.